Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Eka Putra dari Prodi Teknik Produksi Benih. NIM A41231729, golongan B. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengolahan Benih, Ibu Leli Kurniasari, SP MSI, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya sedikit menyampaikan tentang pengetahuan saya mengenai sortasi benih kacang panjang. Sortasi benih kacang panjang adalah proses pemilihan dan pemisahan benih berdasarkan kualitas fisik untuk mendapatkan benih yang unggul dan berkualitas tinggi. Yaitu ada juga tujuan sortasi. Tujuan sortasi ini meliputi meningkatkan kualitas tanam, di mana meningkatkan kualitas tanam memiliki beberapa tujuan penting, terutama dalam konteks pertanian atau ketahanan benih itu sendiri. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pangan dengan populasi yang terus bertambah, meningkatkan kuantitas tanam diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, baik secara lokal maupun global. Yang kedua yaitu meningkatkan produksi, yang dimana meningkatkan produksi ini tujuannya yang utama untuk meningkatkan kuantitas tanam, menghasilkan panen yang lebih banyak untuk memenuhi permintaan pasar, mengurangi impor, dan meningkatkan kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan petani. Dengan meningkatkan pendapatan petani, hasil tanam yang lebih banyak, para petani dapat meningkatkan pendapatan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka. Yang keempat yaitu mengoptimalkan lahan. Peningkatan kuantitas tanam juga bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada, terutama pada daerah yang memiliki lahan terbatas. Yang kelima yaitu ketahanan pangan. Produksi tanaman yang lebih besar berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, mengurangi risiko kekurangan pangan, terutama pada masa-masa darurat. Yang keenam yaitu pengembangan ekonomi. Pertanian dengan kuantitas tanam yang meningkat dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti distribusi, pengolahan hasil pertanian, dan perdagangan. Ada pula menjaga kestabilan harga dengan produksi yang melimpah, ketersediaan hasil panen di pasar meningkat sehingga membantu menjaga stabilitas harga pangan. Tujuan-tujuan ini saling mendukung satu sama lain dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak, termasuk petani, konsumen, dan pemerintah. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu mencegah penyakit. Mencegah penyakit adalah untuk melindungi
kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, mencegah penyakit mencakup berbagai manfaat yang sangat penting. Ada pula yang mencakup beberapa yang mencakup mencegahan penyakit, yaitu menjaga kesehatan individu. Dengan mencegah penyakit, kita dapat meminimalkan resiko gangguan kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas. Ada pula mengurangi beban biaya. Pencegahan lebih ekonomis dibandingkan pengobatan, menghindari penyakit, mengurangi biaya perawatan medis, obat-obatan, dan rawat inap. Dan yang ketiga yaitu menyeragamkan ukuran. Menyeragamkan ukuran adalah berbagai konteks seperti produksi, manufaktur, dan distribusi. Memiliki beberapa tujuan yang penting, yaitu efisiensi produksi, yang dimana efisiensi produksi ini dengan ukuran yang seragam, proses produksi menjadi lebih efisien karena mesin dan alat dapat diatur untuk menghasilkan produk dengan spesifikasi yang sama, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian. Ada pula pengendalian kualitas. Produksi dengan ukuran yang seragam lebih mudah diinspeksi dalam dan diaudit untuk kualitas. Ini membantu memastikan bahwa setiap produksi memenuhi standar yang ditetapkan dan mengurangi risiko cacat. Yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ini, benih berkualitas tinggi, ketahanan terhadap penyakit, produksi tinggi, keberagaman genetik, konsistensi, kepuasan pelanggan, dan keuntungan ekonomi. Dari meningkatkan produktivitas ini, para produsen benih kacang panjang memiliki beberapa hasil yang diharapkan dari usaha mereka dalam memproduksi benih berkualitas tinggi. Tahapan sortasi benih. Sortasi kasar atau manual memiliki benih yang utuh, tidak cacat, dan bebas dari kotoran. Sortasi berdasarkan ukuran dan bentuk memisahkan benih yang seragam dalam ukuran dan bentuk. Yang ketiga yaitu sortasi berdasarkan berat. Benih yang lebih berat biasanya memiliki kandungan nutrisi dan cadangan makanan lebih banyak sehingga lebih unggul dalam pertumbuhan. Sortasi berdasarkan kesehatan benih, menghindari benih yang terdapat bercak atau tanda seragam jamur atau bakteri. Alat dan bahan yaitu ayakan atau saringan, wadah air untuk uji daya apung, pinset atau tangan untuk sortasi manual, timbangan untuk sortasi berat. Hasil yang diharapkan yaitu benih yang seragam dalam ukuran dan bentuk, bebas dari kotoran, hama, dan penyakit, memiliki daya kecamah tinggi, menunjang hasil panen yang maksimal. Dan untuk kesimpulannya sendiri yaitu sortasi benih kacang panjang adalah proses pemilihan dan pemisahan benih berdasarkan kualitas fisiknya. Untuk mendapatkan benih yang unggul, proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanaman, mencegah penyakit, menyeragamkan ukuran, dan meningkatkan produktivitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun tutur kata yang kurang mengenakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.